Halo saudara, apakah Anda seperti saya, yaitu punya banyak power bank, mesisnya masih berfungsi, tapi baterainya yang suak-suak mulu. Dan ketika dibongkar itu harus merusak case-nya ini guys, karena bukan lepas pasang. Maka dari itu solusinya adalah ini dia. Power bank yang bisa lepas pasang baterai dan support beberapa tipe jenis baterai, bisa power delivery dan juga quick charge. X-Star PB2SL V2 lebih pintar, lebih aman, lebih baik, dan peningkatan baru. Mari kita simak videonya. Halo Bung, saya asisten HR Komplitub yang setia menemani Anda saat menonton sampai selesai. Oke, sebelum saya buka, ini ada informasi di belakang kotaknya guys. Kawan-kawan bisa screenshot bila perlu ya, sebagai referensi ya. Baik, jadi seperti ini. Oke, sip. Ini dapat kabel USB ya, USB A ke C. Bagus juga guys. Di sini warnanya oranye gitu ya, dan panjang juga. Lalu ini dia untuk perangkatnya. Oh ya, ini ada satu lagi guys di dalamnya, yaitu buku manualnya yang lebar dia. X-Star Quality and Innovation ya. Bahasanya banyak di sini ya. Yang kita pahami adalah Inggris. Oke, Bung. Jadi seperti ini, kita lihat dulu untuk kotaknya ini, kotak power banknya, modulnya. Dia finishingnya halus, matte atau doff gitu, Bung ya. Oke, di sini ada logo X-Star PB2SL versi 2 V2. Yang bukan V2 atau yang biasa itu juga ada Bung ya. Bedanya apa? Nanti kita lihat. Saya belum punya sih, tapi yang V2 ini ya dituliskan ini tadi guys. Lebih pintar, lebih aman, lebih baik, dan ada upgrade barunya ya. Oke, bagian samping seperti ini, polos di sini ya. Bagian belakang ada informasinya. Nah, seperti ini, kawan-kawan bisa screenshot bila perlu ya. Dan dilihat dari spesifikasinya ini ya. Ini untuk perangkat atau yang sering kita cas itu HP gitu ya. HP yang tidak fast charging maupun yang fast charging, support semuanya Bung. Mantap. Di samping sini ada tombol powernya ya. Dan di sampingnya sini, ini ada output ya untuk ngecas HP gitu guys. Sedangkan di sini ada Type C, bisa in, bisa out ya. Nah, ini bedanya dari yang V2 ini. Jadi bisa power delivery ya, atau PD itu. Ini sudah support guys. Kita bukanya ini Bung. Nah, dia bermagnet ya. Ada cowakannya seperti ini. Kita cowak aja. Nah, mudah sekali bukanya Bung. Ah, magnet ya. Oke, dan di belakang tutupnya, nah di sini ada magnetnya ya. Di sini ada puterannya Bung. Diputar seperti ini. Nah, jadi apabila Anda menggunakan yang baterai kecil ya 18650, ini diputar aja seperti ini supaya rapat ya, lebih erat gitu Bung. Tapi kalau menggunakan baterai 21700 yang lebih besar seperti ini diputar saja seperti ini. Nah, smart sekali ya. Dan di sini ada kode pengamanannya untuk memastikan produk ini benar-benar autentik, original gitu ya. Bisa di scan untuk barcode-nya di sini. Halus banget ini bahannya, yang dibikin plastiknya bagus guys. Nah, di sini bisa menampung 2 baterai ya. Dan ini ngeper gitu guys, bekas-bekas. Dan ini ada adaptornya, bisa kita lepas juga. Lepasnya ini mudah saja seperti ini ya. Nah, ya. Ini kalau Anda pakai baterai ukuran 21700 Bung ya. Contohnya ini ya. Ini harus dilepas ya. Oke, kita masukin. Oh, dia masih oblak ya. Berarti ini bisa pakai baterai yang lebih panjang lagi Bung. Soalnya keterangannya di sini support banyak baterai ya. Nah, 18650, 18700, 20700 dan 21700 Bung. Ya, jadi kalau Anda koleksi senter, contohnya punya senter Netcore seperti ini ya, ini kan 21700 namun ukurannya lebih panjang sedikit ya. Pakai ini juga bisa ya. Oh, mantap. Kalau ini tidak bisa, ini baterai AA ya, seukuran baterai ABC itu. Ini juga bukan lithium ya, senter-senter seperti ini, atau Anda yang dulunya nge-vape tapi sudah pensiun nge-vape-nya, tinggal baterainya yang masih banyak di rumah, bisa juga ukuran 18650. Contohnya seperti ini ya. Kalau pakai ini, oke, kita pasangkan adaptornya tadi. Nah, oke, seperti ini. Lalu masukin. Nah, ini juga bisa Bung. Nah, ini saya buka kertasnya bagian bahasa Inggris ini ya, untuk menjiplak fitur-fiturnya. Ternyata bisa diubah-ubah modenya Bung. Sebentar saya baca ya. Oke, langsung saja praktek ya. Ini saya menggunakan baterai 21700, baterai bawaan center Wurkos ya, 5000 mAh. Kalau flat seperti ini, nggak usah dicopot ininya, adaptornya ini biarkan saja. Kalau kita masukinnya dengan cara begini ya, ini nggak muat, nggak masuk. Jadi agak dimundurin yang bagian bawah ini ya, seperti ini. Nah, dia masuk Bung ya. Oke, sip. Bagian talinya tutup seperti ini dan tinggal tempel. Yes. Oke, ini udah erat guys, tidak oblak ya.
Kemudian ini ada satu tombol yang mana tombol multifungsi ya. Kalau kita tekan sekali seperti ini, dia akan menunjukkan berapa persenan baterainya. Nah, ini ya 100%. Dan meskipun kita masukin 2 baterai seperti ini, kita buka saja ya Bung, dia akan menstabilkan ya. Meskipun ini misalnya 70% dan ini 80%, maka diseimbangkan secara otomatis pada mesinnya ini ya, smart guys. Tapi ini tadi sudah saya cas penuh semua gitu ya, jadi ya langsung seimbang supaya langsung siap pakai gitu Bung, dan kapasitasnya bisa maksimal. Perlu diketahui juga bahwa kalau Anda pasang satu baterai nih ya, itu fitur pengisian daya cepatnya tidak aktif ya. Pengisian daya cepat hanya akan aktif kalau kita pakai 2 baterai seperti ini Bung. Oke, langsung kita praktek Bung pada 2 HP ini ya. 2 HP ini memiliki fitur pengecasan yang sama ya, yaitu power delivery 2.0, maksimalnya 15 watt untuk kedua HP ini ya. Sedangkan ini maksimalnya tadi kan bisa QC 3.0 dan juga PD 3.0 dan mampu 22 watt. Jadi kalau HP Anda punya fitur pengecasan lebih dari ini, tentu saja bisa Bung ya. Nah, ini kabelnya kabel bawaan X-Star tadi Bung. Ini ada capnya X-Star juga di sini ya. Langsung colokin. Di sini yang USB-A-nya ya. Kita coba Samsung dulu untuk ngecas satu HP gitu guys. PD 2.0 ini untuk HP-nya ya. Gak kelihatan. Nah, ini tulisannya fast charging guys. Di sini ada estimasinya akan penuh sekitar 1 jam 12 menit ya. Ini posisi baterainya di 31%. Nah, kita lihat bagian ininya. Wow, ini sampai 9,2 volt Bung ya, dengan arus 1,6 ampere. Sekarang kita coba nih tambahin satu HP lagi, USB-C untuk outputnya ya. Dan ini iPhone, ngecas lagi. Enggak, maksudnya merestart gitu mungkin ya. Dan ini langsung ada tulisannya out 2, logonya gitu ya. Dan voltasenya menurun, tapi arusnya tetap sama ya, 1,9 ampere. Nah, ini akan seperti merestart, semacam ada teman barunya yang dicas gitu ya. Di sini akan meningkat. Kita tunggu sekitar 10 detikan ya untuk arus yang stabil gitu Bung ya. Dan ini untuk tampilan displaynya mewah sih ya. Dof-dof seperti itu, tidak menyilaukan sih ini ya. Nah, ini Bung sudah sekitar 3 ampere ya, dan naik seperti ini. Jadi untuk arusnya ini sesuai kemampuan HP untuk menerima pengecasan berapa ampere gitu ya Bung ya. Oke, kemudian mengubah ke arus yang rendah guys. Contohnya ini ya, saya mau mengecas jam tangan ini. Colokin langsung ya. Nah, dia arusnya berapa nih? Kita tengok. Tunggu sampai sekitar 10 detik gitu. Ya, ini berada di 0,6 ampere ya, sesuai dengan spesifikasi pengecasan dari jam ini ya. Kita klik 2 kali coba. LC guys. Ya, low current maksudnya, arus rendah. Ini aktif langsung di out 1 maupun out 2 ya. Tapi kalau saya sih tidak perlu repot-repot pencet-pencet ini ya. Kita kembalikan aja. Nah, karena saya rasa ini sudah otomatis menyesuaikan arus dari device-nya ini ya. Dan untuk semua device yang berbaterai ya, seperti senter, HP, jam seperti ini, kalau sudah penuh, tentunya ini akan otomatis terputus untuk arusnya guys. Jadi aman ya. Ataupun Anda bisa memutus arusnya secara manual meskipun belum penuh ya, dengan cara tekan tahan ini ya. Tek. Oke. Nah, dia akan mati atau untuk menonaktifkan seperti ini Bung ya. Oke, baik. Sekarang sewaktu ngecas baterainya pakai ini gimana? Pakai aja charger HP yang biasanya, tentu kan Anda menggunakan charger yang bagus guys ya. Ya, charger bawaan HP itu sudah bagus ya. Pakai USB-C ini, colokin. Gimana nih tampilannya? Oke, dia ada indikator in, berarti ada listrik masuk ya. Dan kita tunggu sekitar 10 detik dulu. Nah ini Bung, untuk ngecas baterainya sendiri ini juga cepat ya. Ini bisa sampai 9 volt seperti ini. Tapi arusnya 0,5 ampere sebab ini baterainya mau penuh guys. Seperti HP itu kan, kalau udah 85% ke atas mau ke 100% kan lebih lama itu ya. Agar lebih padat gitulah logika saya untuk memasukkan listriknya Bung ya. Dan sewaktu dicas seperti ini, kita bisa melihat voltase dari setiap baterainya ya dengan tekan ini. Nah, ini B1 artinya baterai 1 sudah terisi 4,2 volt ya, dengan listrik yang masuk 0,5 ampere. Kemudian klik lagi, ini B2 berarti baterai 2, 4,2 volt juga, 0,5 ampere untuk listrik masuknya Bung ya. Klik lagi untuk mengembalikannya. Nah, ini kan tinggal memadatkan mAh-nya gitu Bung ya, kapasitasnya lah. Untuk tegaknya kedua baterai ini sudah 4,2 volt. Oke, kemudian kita coba untuk menghidupkan CCTV dan WiFi guys. Kalau CCTV ini bisa, berarti untuk
menyalakan router wifi ketika ada pemadaman juga bisa Bung ya. Tuh nggak respon, nggak nyala CCTV-nya Bung. Coba kita tekan. Nyala Bung ya. Ini dia nyala, warna kuning-kuning. Nanti dia akan bergerak sendiri. Nah, dan jika Anda ingin menghidupkan router wifi, pakailah alat ini ya. Di Shopee banyak nih Bung ya. Tinggal lihat adaptor wifi Anda berapa volt. Kalau saya punya 9 volt ya wifi-nya, jadi saya gunakan yang 9V. Ini untuk USB 5 volt ya, sesuai powerbank ini. Ya tinggal colokin sini dan colokin routernya. Wifi Anda akan menyala, bisa internetan terus meskipun ada pemadaman Bung ya. CCTV-nya nyala terus nih. Cocok kalau Anda gunakan untuk konten horor ya. CCTV diletakkan di tempat-tempat yang menyeramkan ya, pakai powerbank tentunya. Dan ini X-Star PB2SL V2 ini bisa diandalkan ya. Jadi seperti itu Bung. Oke ya, cocok banget nih kalau misalkan Anda dulu vapers, suka nge-vape gitu ya, tapi sudah pensiun nge-vape, tapi baterainya masih ada banyak, bisalah digunakan untuk sumber daya powerbank ini ya. Atau Anda punya banyak senter, punya banyak koleksi baterai dan nggak tahu ini tinggal berapa persen, bisa kita manfaatkan juga guys untuk cek-cek kapasitas seperti ini ya. Contohnya ini nggak tahu nih berapa persen, ini saya simpan dalam kotak gitu ya. Kita klik aja satu baterai ini berapa persen nih, 86%. Misalnya satunya tidak sama nih ya. Nah, kita klik. Oh, jadi 45. Oh, dia loncat-loncat Bung ya. Soalnya menyeimbangkan tadi. Secara otomatis menyeimbangkan ya. Jadi 68%. Nah, kita coba lepas ini nih ya. Ini berapa persen nih? Oh, sebentar. Kita lepaskan dulu lah ya. Kemudian pasang lagi di sini coba. Ini ada listriknya atau enggak nih? Oh, tinggal 41% Bung ya. Ya, pastikan guys, kalau baterainya beda merek seperti contohnya ya, baru pertama kali masukkan itu usahakan cas dulu ya, hingga 100% gitu, agar lebih maksimal dalam penggunaannya. Oke, baiklah, dengan memanfaatkan power bank ataupun charger X-Star PB2SL versi 2 ini, tentunya Anda akan memiliki power bank yang lebih tahan lama untuk pemakaian, bisa bertahun-tahun gitu guys. Karena bisa gonta-ganti baterai gitu untuk fungsi utamanya ya, dan juga terdapat beberapa fitur yang kita ulas seperti tadi Bung ya. Desainnya ringkas membulat seperti ini, enak dimasukin di kantong celana maupun celana selempangan, itu enak lah ini. Dan baik, cukup sekian itu saja. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda sehat selalu serta selalu bahagia. Amin. Mantap.